It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputra. Football Time kali ini kita akan membahas tentang ini Mas, laga seru lanjutan Liga 1 2021 yang mempertemukan antara Persija Jakarta yang merupakan juara Piala Menpora 2021 kemarin menghadapi PSS Sleman. Ini juga tim tangguh dari daerah istimewa Yogyakarta ya Mas, di Sleman. Benar banget nih Mas. Nah, ini pertandingannya akan dimulai kapan dulu Mas? Nah, untuk jadwalnya nih Mas, untuk laga Persija kontra PSS itu akan diselenggarakan pada tanggal 5 September di hari Minggu 5 September 2021 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor nih. Nah, ini patut dinantikan nih karena kedua tim ini juga di Piala Menpora kiprahnya bagus nih. Benar-benar Mas. Ya kan semifinalis juga kan PSS Sleman. Nah, kalau untuk Persija Jakarta kan sudah jelas ya Mas, berstatus sebagai juara Piala Menpora atau juara Piala Pramusim. Sedangkan PSS Sleman sendiri juga cukup baik Mas kemarin di Piala Pramusim karena sudah mampu lolos ke babak semifinal, tapi langkahnya harus terhenti oleh Persib Bandung ya Mas di babak semifinal. Namun ya ada sorotan nih, PSS Sleman ini terkenal ngirit mencetak gol nih Piala Menpora kemarin, tapi kita nggak tahu nanti apakah ada perubahan dari sang pelatih Dejan Antonik untuk mengubah skema di lini depan atau masih tetap mengandalkan beberapa pemain yang sama lah. Nanti kita coba bahas nih Mas. Nah, kita langsung masuk aja Mas, kita bandingkan kekuatan dari kedua tim dan juga nanti kita prediksikan formasi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih, termasuk juga prediksi skor Mas, siapa yang akan menjadi pemenang ataupun justru akan berakhir dengan hasil imbang. Nah, langsung saja Mas, kita bandingkan kekuatan dari kedua tim, yaitu PSS Sleman versus Persija Jakarta. Kalau dari PSS Sleman sendiri kan dari kekuatannya bisa dikatakan belum sempurna ya Mas, belum penuh. Bener banget. Karena kan dari pemain asingnya itu saat ini dikutip dari laman transfermarket.com itu baru ada 2 pemain asing. Harusnya slotnya kan 4. Harusnya kan 4. Jatahnya 4. Gimana itu kok bisa 2 ini gimana? Nah, mungkin yang 2 masih OTW. Masih OTW. Padahal mau ditutup nih jendela transfernya nih. Nah, mungkin detik-detik terakhir nanti akan diumumkan. Karena saat ini yang tercatat sebagai pemain resmi dari PSS Sleman yaitu adalah Aaron Evan dan juga Mario Maslap. Nah, dengan begitu kan saat ini PSS Sleman masih ada 2 slot sisa ya. Sebelum akhirnya nanti pendaftaran atau juga bursa transfer di Liga 1 ditutup ya Mas. Iya. Dan kabarnya sudah ada Mas nama-nama yang akan didatangkan oleh PSS Sleman. Nah, salah satunya itu Juninho nih Mas. Ya. Nah, tapi ini nggak tahu nih karena kan Juninho ini kan kalau nggak salah itu baru mau mencoba kiprah di Liga 1 Indonesia nih. Tapi nggak tahu nih kenapa kok sampai sekarang belum diresmikan ataupun dikenalkan atau masih negosiasi atau gimana, kita juga belum tahu nih. Nah, tapi kalau untuk dilihat dari skuad pemain asingnya itu sebenarnya di Piala Menpora ada 3 nih Mas. Ya kan? Satu lagi keluar ya Mas, Nico Velez. Nico Velez itu malah keluar satu lagi. Padahal itu kemarin itu kan sempat jadi holding midfieldernya PSS Sleman, bagus banget mainnya, tapi malah keluar. Ya itu namanya sepak bola ya Mas. Nah, kemudian selain nama pemain asing 2 nama tadi Mas, ini juga PSS Sleman banyak mengandalkan pemain lokal seperti nama Ivan Bahdim. Ini sudah alang melintang di dunia sepak bola tanah air. Kemudian juga ada Kim Jeffrey Kurniawan dan juga Bagus Nirwanto, dan juga di sektor pedang gawang itu ada Mas Miswar Saputra. Tapi sayang nih Mas, ada pemain naturalisasi. Ya udah dapat ban kapten juga di sini sebenarnya. Ada tempat tapi malah henggang. Siapa itu? Fabiano. Fabiano Bertra malah memilih untuk henggang ke Liga 2 nih bersama Persis Solo. Ya, mungkin ada pertimbangan lain. Nah, kita lanjut nih Mas nih ke skuad dari Persija Jakarta nih. Kalau tadi kita udah bahas menyinggung terkait skuad PSS Sleman. Nah, di sini kalau di Persija Jakarta mungkin sudah banyak yang tahu nih terkait dengan siapa saja yang mungkin bisa jadi key player di sini. Tapi pemain asingnya juga sudah lengkap ini. Pemain asingnya nggak ada perubahan nih. 4 pemain asing itu sudah terpenuhi dan itu semua sama. Nah, itu tergambarkan pada ajang Piala Menpora kemarin Mas. Itu di lini belakang ada Yan Mota dan juga Marco Mota, dan juga di lini ada Rohican, dan di lini depan ada Marco Simic. Jadi udah 4 nih dah. Nah, full ini Mas ya. Nah, tapi di sini ada nama Otavio Dutra ini bukan pemain asing kan Mas ya? Naturalisasi. Pemain naturalisasi nih, naturalisasi Indonesia. Jadi bisa dikatakan di sini 4 pemain asing Persija Jakarta itu rasa 5 nih, karena ada Otavio Dutra tadi. Nah, ini untuk lebihnya nih kira-kira siapa nih Mas pemain kunci dari Persija Jakarta nih? Nah, terlepas dari 4 pemain asing tadi ya Mas yang akan menempati posisi inti dari Persija Jakarta, tentunya juga ada pemain lokal ini Mas. Yaitu adalah tentunya nama-nama yang juga sudah memiliki pengalaman lah. Tidak kalah dengan PSS Sleman tadi, yaitu ada Riko Simanjuntak, si Lincah ya, si winger si Kancil juga, si Kancil, kemudian juga ada Nofri Setiawan maupun juga back senior
yaitu adalah Ismet Sofyan. Tapi main enggak nih Mas? Nah, kalau Ismet Sofyan ini masih diragukan Mas, karena kemarin juga kan cederanya lumayan parah nih Mas. Dan satu lagi yaitu adalah seorang penjaga gawang tangguh ini Mas, yaitu adalah Andri Tani Adriata. Nggak mungkin tergantikan nih. Tidak tergantikan. Bakul nggak mungkin tergantikan, susah ini nanti. Nah, ini untuk melengkapi tadi Mas, mungkin di sini siapa nih Mas bursa transfer terkini dari Persjakarta ini ada nggak nih? Karena kan banyak kehilangan pemain nih. Seperti Sandi Sute, Heri Susanto, dan juga yang terakhir kan yang paling tinggi kan Mark Klok nih. Nah ini siapa ini penggantinya? Ada nggak nih kira-kira? Nah itu Mas, yang menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan dari Persija Jakarta kan setelah menjadi apa yang mendapatkan juara di Piala Menpora kemarin justru melepas banyak pemain ini Mas. Termasuk satu pemain kuncinya, yaitu juga menyandang sebagai pemain terbaik kemarin ya. Itu adalah Mark Klok. Apalagi dilepas ke rival sendiri. Dan justru pemain yang masuk ini pemain-pemain muda mungkin ya Mas. Bener banget Seperti Mas. mungkin juga dari apa ya dari juniornya ya, dari junior Persija Jakarta seperti ada Adi Ardiansah, ada juga Rangga Wildiansah, ada Rio Fahmi, maupun juga ada Reza Aditya dan lain-lain ya. Bener banget Mas. Ini mungkin udah mencanangkan regenerasi nih buat dari Persija Jakarta. Karena mengingat yang dilepas itu juga umurnya udah matang nih Mas ya, menginjak mau senior. Oke, itu tadi pembahasan terkait squad nih Mas. Terus kita beranjak ke prediksi susunan pemain Mas. Kita mulai dari mana dulu Mas? Balik lagi Mas ke PSS Oh, Sleman. PSS lagi. Oke, silakan Mas. PSS Sleman kira-kira formasi yang digunakan dan juga mungkin siapa saja yang prediksinya yang akan diturunkan nih Mas? Oke. Kalau di apa ya? Kita lihat Mas, kita lihat apa juga rekam jejak yang dipakai atau formasi yang sering dipakai oleh pelatih dari PSS Sleman yaitu Dejan Antonik itu sering menggunakan formasi 4-3-3 atau formasi umum ya Mas. Ya. Formasi yang sering banyak digunakan juga oleh pelatih lain. Nah, kalau dilihat dari dengan meneruskan 4-3-3 tadi mungkin di posisi penjaga gawang itu sudah ditempati oleh Misbah Saputra. Ini penjaga gawang lama tapi penjaga gawang baru tapi juga di situ ada penjaga gawang yang juga sudah lama nih Mas, berseragam PSS Sleman. Berjasa nih, berjasa Sleman juga membawa PSS Sleman naik ke Liga 1 ya Mas. Itu ada Ega Rizky. Nah, ini persaingannya mungkin ada Ega Rizky dan juga Misbah Saputra Mas di sektor penjaga gawang. Ini tapi Adi Satrio ini juga unik nih Mas. Ini kan kemarin juga dipanggil timnas Indonesia nih di bawah asuhan dari Sintayong. Nah, ini hampir sama kejadiannya dengan Adil Syafiq nih. Lihat. Pemain cadangan tapi bisa ketemu. Tepat. Nah, tapi kalau mungkin untuk diprediksikan siapa yang akan main mungkin Ega Rizky nih Mas. Ega Rizky merupakan juga pemain yang berpengalaman di PSS Sleman dan sedangkan Misbah Saputra mungkin juga masih harus menunggu Mas. Bener banget Mas. Untuk menjadi penggantinya. Ya. Terus beranjak nih dari kiper ada di back nih Mas. Nah, di back itu kira-kira siapa nih Mas Elvan? Nah, ini yang bakalan mengisi nih. Nah, tadi Mas, tadi kan PSS Sleman dua pemain asingnya itu berstatus sebagai center back. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari PSS Sleman mungkin juga ada di lini pertahanan. Karena akan menduetkan Aaron Evan dengan Mario Maslak. Ini dua back jangkar dan juga back tangguh ini Mas. Dan juga untuk menemaninya atau memperkuat lini belakang juga ada di sektor sayap kiri ataupun kanan. Nah, kemudian untuk melengkapi atau menemani atau juga memperkuat lini pertahanan itu di sektor back sayap kanan maupun back sayap kiri itu ada Sakapten Bagus Nirwanto dan juga ada Samsul Arifin, ini juga pemain pengalaman Mas. Itu mungkin juga dua nama itu bahkan 4 nama ini Mas mungkin akan sering dipakai oleh Dejan Antonik. Nah, tapi ini juga di lini belakang itu sebenarnya ada pemain lokal berpengalaman juga nih Mas. Selain dengan tadi karena mungkin kan level pemain asing nih kan. Bukan Lord Arthur nih Mas. Tapi itu ada mantan pemain dari Solo juga nih Mas, Ashraf Gufron. Dan juga mantan pemain Persebaya Surabaya, Fandi Imbiri. Benar. Dan Madura United kemarin kalau nggak salah terakhir. Nah, ini memang bisa jadi opsi dari Dejan Antonik sebenarnya nggak ada masalah di lini belakang. Karena tapi kita coba lanjut dulu ke lini tengah Mas. Kira-kira ada siapa ini Mas di lini tengah dari PSS Sleman? Nah, kemudian beranjak Mas di lini gelandang dari PSS Sleman atau Laskar Super Elja ya. Nah, ini juga banyak dihuni oleh pemain berkualitas Mas dan juga berpengalaman, termasuk juga Kim Jeffrey Kurniawan ini ya. Jeffrey Kurniawan yang kemarin sempat lama memperkuat Persib Bandung, dan kemudian juga ada Fitra Ridwan, pemain muda sebenarnya, dan juga ada Wahyu Sukarta, dan juga ada Misbahul Solikin. Nah, ini nama-nama gelandang yang siap untuk diturunkan menghadapi Persija Jakarta Mas. Tapi kalau tadi mengingat akan menggunakan formasi 4-3-3 ya, nah mungkin Kim Jeffrey Kurniawan ini tetap akan menjadi tumpuan di sektor gelandang ya Mas. Kemudian juga ada tadi Fitra Ridwan maupun juga Wahyu Sukarta. Nah, ini memang kalau di lini tengah itu memang
sudah bisa dikatakan juga komplit ini Mas. Pemainnya berpengalaman juga nih, termasuk Kim Kurniawan kan juga udah lama berkiprah dengan Persib Bandung. Nah, dan terakhir ini kan Kim Kurniawan ini juga sering nih Mas dikaitkan atau mungkin sering digunakan untuk media promosi dari PSS Sleman nih, karena kan juga kalau bisa kita lihat kan looknya kan juga kebule-bulenan nih. Nah, itu beranjak dari lini tengah tadi sudah diprediksikan, sekarang ke lini depan nih Mas. Kira-kira ada siapa Mas? Oke. Kemudian di sektor penyerangan nih Mas, dari PSS Sleman juga apa ya, tidak bisa diremehkan ya Mas. Di situ ada nama Irfan Bahdim yang juga merupakan pemain timnas Indonesia, dan juga Irfan Jaya Kusuma ya, itu seorang winger dari PSS Sleman. Dan ini yang menjadi pertanyaan masih adalah siapa yang akan menjadi strikernya nih Mas. Karena kan pemain asing biasanya kan komposisi pemain asing itu di sektor bertahan, gelandang, dan juga penyerangan ya. Komplit. Ini di sektor gelandang dan juga penyerang ini belum ada nih Mas yang bersatu pemain asing. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari komposisi pemain yang saat ini mungkin ada Sadar Gofar ya Mas. Itu bisa diturunkan karena juga ini kemarin juga ikut dalam dalam pemanggilan oleh Sintayong ya Mas, timnas Indonesia. Dilihat dari pengalaman Mas Sadar Gofar juga bisa dikatakan walaupun 19 tahun itu udah mumpuni nih Mas pengalamannya, karena udah berkiprah juga kan, terakhir kan masuk skuad timnas senior Indonesia kan, bukan junior lagi ya. Ini unik sekali ini nih. Nah, terus juga tadi ada nama Irfan Bahdim. Mungkin kalau Irfan Bahdim sekarang kan mungkin nggak semerang dulu nih Mas. Jadi memang harus ada pemain asing nih, dibutuhkan pemain asing di dalam skuad dari Super Elang Jawa ini. Tapi kita nanti masih tunggu nih apakah di akhir bursa transfer nanti akan mendatangkan paling setidaknya ada 2 ya Mas ya. Dua lagi pemain asing untuk melengkapi skuad dari Super Elsa. Oke, kita beranjak nih Mas dari tadi susunan pemain, kita beranjak ke head to head nih Mas. Nah, itu tadi kan prediksi dari PSS Sleman ya Mas. Nah, kita gantian Mas, kita lempar ke Persija Jakarta dan saya serahkan ke Mas Adi. Nah, ini kalau di posisi penjaga gawang tentunya satu saja saya sebutkan langsung, yaitu Adi Ritani. Setuju. Udah pasti langsung menyegel karena ban kapten juga diemban oleh seorang Bago atau Adi Ritani. Dan beranjak dari kiper itu ada di back. Nah, di back tengah itu sudah pasti juga nih Mas. Ya kan, nama baru tapi langsung memikat dari di Jackmania itu ada Yan Mota nih, pemain asing dari Brasil, masih 21 tahun. Pengalamannya masih dipertanyakan ini. Terakhir kan memperkuat tim Singapura Tanjung Pagar, tapi kan kalau dilihat dari 21 tahun itu dia sudah berkiprah di Indonesia, itu kan ya juga bisa jadi pertanyaan juga nih Mas. Dan makanya ketika dia datang di Persija Jakarta sempat diragukan oleh Jackmania. Dan juga menemani Yan Mota tentunya ada pemain senior nih, ada Otavio Dutra, pemain naturalisasi Indonesia asal Brasil juga Mas. Dan di posisi 2 sayap, karena kan Angelo Alessio ini juga sama nih kayak Dejan Antonik Mas, itu menggunakan formasi 4-3-3. Jadi di lini belakang ada 4 pemain, tapi 2 sudah disebutkan dan 2 yang lainnya adalah sudah pasti jadi bule, ini tembaknya bule ini. Rizal Dianusa di sisi kiri, dan juga di sisi kanan. Nah, ini siapa Mas? Bukan. Ada siapa? Marco Mota Mas. Ini Mas. Italiano ini. Nah, ini nanti mungkin sudah bisa dikatakan jadi tembaknya Marco Mota nih, udah pakem nih Mas ya kan. Tapi dilihat dulu nanti apakah dia bisa prima nih sampai akhir musim. Karena kan di situ juga ada pemain senior lainnya ya Mas ya, ada Ismail Sofian juga di situ. Beranjak di lini dari lini belakang ke lini tengah. Nah, ini ada nama-nama pemain juga bisa dikatakan udah pada kenal nih para football semua ini. Itu ada Pangeran dari Nepal Mas, Rohitchan. Ada Rohitchan nih. Rohitchan sudah pasti menyegel satu tempat di posisi gelandang tengah Persija Jakarta. Nah, tapi PR-nya ini Mas, yang tadi sudah kita singgung-singgung nih. Oh iya benar. Siapa pengganti dari Mark Klok ya? Benar. Karena situasi transfer saat ini Persija Jakarta adem ayam ya. Nggak ada yang mau didatangkan, entah kenapa nih manajemen Persija Jakarta. Apa karena memang mau regenerasi atau mungkin ada kaitannya dengan ya pandemi ini Mas, mungkin lebih mengandalkan pemain-pemain muda ini. Bisa Mas. Nah, maka dari itu kan kebijakannya kemarin Dwiki Arya dari Persela Lamongan yang statusnya dipinjamkan itu ditarik pulang. Nah, akhirnya mungkin bisa jadi Dwiki Arya ataupun Tony Sucipto nanti berduet dengan Rohitchan. Soalnya kan Tony Sucipto itu kan juga tidak hanya memiliki multi posisi ya Mas. Tidak hanya sebagai back kanan, tapi juga bisa sebagai gelandang bertahan. Nah, ini juga kalau Glenn Serang udah jadi milik ini Mas, Ramdhani Lestalu. Nah, karena kan pengalamannya juga dan kesetiaannya bersama Macan Kemayoran itu masih
sampai saat ini masih terjaga dengan baik, dan ini satu tempat biasanya diisi oleh Ramdan Maluku. Tanpa mengesampingkan ada pemain muda nih, apa? Nah, pemain muda asal timur nih, asal timur Indonesia ini. Oke. Brevatari. Brevatari ya. Tadi ini seangkatan dengan Sadam Gofar ya. Bener banget. Kemarin juga kan ke timnas senior. Bener, satu paket. 19 tahun mas, udah ke timnas senior mas, luar biasa nih pemain. Nah terus beranjak juga dari tengah ke depan itu tentunya udah jadi trio maut ini di sini. Iya kan? Kalau di tengah udah pasti jadi Marco Simic, di kanan sudah jadi pasti milik Riko Simanjuntak, dan di kiri jadi Oswaldo Hai. Tapi kalau menelisik di Piala Menpora, para pemain muda ini sering dijadikan opsi nih mas, seperti Taufik Hidayat di penyerang tengah, dan juga Alfianto Niko, pemain asal Surakarta nih mas. Asal Solo ya? Asal Solo asli. Nah ini kemarin juga baru saja dipanggil Sintayong ke timnas U18 nih. Biasanya juga kerap dimainkan oleh Jenderal Sudirman. Karena Angelo Alisio belum pulang. Nah itu yang menjadi pertanyaan dan juga persoalan ini mas. Iya. Karena tadi karena kabarnya kan masih terkendala ya mas, karena persyaratan yang cukup banyak untuk bisa masuk ke tanah air. Nah, dan kabarnya juga Itali lockdown kan mas. Nah itu yang jadi kendala juga. Tapi nggak tahu nanti apakah di laga perdana bisa mendampingi Macan Kemayoran. Nah itu tadi terkait dengan prediksi susunan pemain Persija kontra PSS Sleman. Nah kita beranjak ke head to head nih mas. Head to head dari kedua tim. Silakan Mas Elwan. Nah kalau dilihat dari apa ya, tadi kan kekuatan ya mas, kekuatan dari kedua tim. Nah kalau dilihat dari rekam jejak maupun juga head to head dan rekor pertemuan, mungkin Persija Jakarta lebih unggul ya mas. Karena dari 3 pertemuan terakhir di sepak bola di tanah air itu Persija Jakarta lebih unggul, yaitu 2 kemenangan dan 1 sekali hasil imbang. Nah pada pertemuan terakhir di Liga 1 2019 kemarin tuh Persija Jakarta mendapatkan kemenangan di leg pertama di putaran pertama dengan skor 1-0. Nah kemudian di putaran kedua di markas dari PSS Sleman itu Persija Jakarta mampu bermain imbang. Karena mengingat juga kan PSS Sleman kan belum lama promosi ke Liga 1 ya mas. Makanya ini baru dikutip dari Transfer Market itu baru ada 3 pertandingan nih resmi. Ini di Liga 1 ya. Sama ada 1 mas di Piala Presiden. Piala Presiden 1. Nah terus kita beranjak nih, nggak afdol kalau kita cuma head to head, prediksi pemain dan juga key player tadi. Ada 1 yang kurang masuk. Prediksi skor. Langsung saja mas. Kira-kira berapa mas? Mas tadi mas. Oh aku dulu, oke. Kalau aku tetap karena saya Persija Jakarta, ya. Gue dicek jadi 2-0 ke Persija. Oke. Alasannya apa mas? Jangan asal prediksi dong. Ya karena menurut saya nih mas, di dalam squad Persija Jakarta itu meskipun tanpa adanya pemain baru tapi udah terlatih kekompakannya. Tentunya mas, karena banyak sekali kesamaan dan juga pemain asingnya juga rata-rata semua sama. Di Piala Menpora sudah teruji jadi juara juga. Terlepas ditinggal banyak pemain ini mas, termasuk Marco. Iya. Oke mas. Nah sedangkan untuk mengimbangi mas, untuk berbeda, biar beda aja. Nah saya prediksikan PSS Sleman akan memberikan perlawanan lah dari Persija Jakarta. Mungkin untuk skor yang akan terjadi itu PSS Sleman akan menang dengan skor tipis mas, 1-0. Karena PSS Sleman ini mas, meskipun memiliki pemain atau kedalaman skuad yang tidak terlalu baik dibandingkan Persija Jakarta, tapi dilihat dari dari persiapan, dari semangat dan dari motivasi itu PSS Sleman memiliki itu mas. Dan kemarin terbukti di Piala Menpora juga sudah mampu sampai ke semifinal ya. Nah itu memang tidak banyak mengandalkan pemain-pemain berkualitas, tapi justru semangat dan juga kesatuan lah, kekompakan dari skuad PSS Sleman sendiri. Tapi yang jadi catatan tuh biasanya nih mas, cuman biasanya ya ini siapa yang juara pramusim itu bakalan juara Liga 1. Kayak 2018 Persija juga gitu, Piala Presiden juara Liga 1. Ini kita mudah-mudahan sama. Oke ya mas ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time pada kali ini. Kita tutup edisi Football Time pada kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.